Ya, kita masuk ke sesi ketujuh. Sesi ketujuh materinya adalah yang spesifik ini, spesifik terkait dengan hukum dan perjanjian kerja bagi yang berkarir di HR, gitu ya. Kalau kita bicara hukum dan perjanjian kerja, ya pasti yang belakang-belakangnya tampu bolong, yang Hutapea gitu kan ya, ini menjadi ahlinya nih. Jadi termasuk Pak Rolas Tampu Bolon, salah satu ahli kita di bidang hukum dan perjanjian kerja, gitu ya. Nah, Pak Rolas Tampu Bolon ini beliau adalah sebagai owner di salah satu law office-nya, yaitu namanya juga Rolas Law Office ya. Kemudian juga beliau sudah license advokat dari Peradi dan certified legal auditor dari Asosiasi Auditor Hukum Indonesia, ya. Beliau juga memang banyak mengenangani hal-hal yang terkait dengan industrial relation, gitu ya Pak ya. Baik, silakan Pak Rolas yang nanti akan menyampaikan banyak hal tentang ini, ya. Nah, tentunya kalau kita bicara tentang hukum dan perjanjian kerja nih Pak Rolas ya. Nah, tentu konteksnya adalah bicara tentang ketentuan, peraturan ya. Yang saat ini hukum ketenaga kerjaan di Indonesia masih diatur juga dengan Undang-Undang 1323 ya Pak ya, tahun 2003. Ada beberapa yang masih digunakan gitu ya. Dan kemudian juga ini nanti kita lihat nih, Undang-Undang Cipta Kerja terkait dengan itu bagaimana kombinasinya gitu ya. Nah, hukum ketenaga kerjaan mengatur tentang segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja, ya Pak Rolas, dan pada waktu sebelum, selama, dan sesudah bekerja. Jadi hukum ini tidak hanya sebelumnya atau paskanya, tetapi sepanjang SDM bekerja, ya baik pada waktu sebelum, selama, dan sesudah itu masih tetap kita atur, ya. Dan tujuannya dari dibentuknya hukum ketenaga kerjaan tentunya ingin memberdayakan dan mendayagunakan bahwa tenaga kerja secara optimal dan manusiawi. Jadi kenapa ada industrial relation gitu ya. Kemudian yang kedua, mewujudkan pemerataan kesempatan kerja. Kemudian ketiga, memberikan perlindungan kepada tenaga kerja dalam mewujudkan kesejahteraan. Dan terakhir tentunya meningkatkan tidak hanya tenaga kerja itu sendiri, tetapi keluarganya. Jadi engagement itu penting dan peraturan juga penting. Jadi ada hak dan ada kewajiban dari tenaga kerja itu sendiri. Ya, silakan secara detail Pak Rolas ambil peran di sini. Ya, kita ingin mendapatkan insight dan ilmu yang banyak tentang itu. Waktunya sama Pak Rolas, 55 menit dan nanti 15 menit kita masuk ke dalam diskusi tanya jawab. Silakan Pak Rolas. Terima kasih dan saya bantu share screen ya Pak ya. Baik Bu, terima kasih Bu. Ya. Baik, selamat siang Bapak Ibu sekalian. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan materi soal hukum dan perjanjian kerja bagi milenial yang berkarir di bidang HR. Tentu ini akan sangat menarik dan berharap ketika selesai nanti sesi ini kita ada waktu sehingga bisa kita manfaatkan untuk sesi tanya jawab ya Bapak Ibu. Karena memang sesi tanya jawab akan lebih berperan untuk bisa menjelaskan secara teori mengenai materi hari ini. Karena memang yang diperlukan tidak hanya masalah teori, tapi juga aplikasinya nanti pada saat Bapak Ibu membuat kebijakan di bidang ketenagakerjaan, khususnya di masalah hukum ya, masalah hukum di perjanjian kerja. Karena itu kita akan manfaatkan waktu yang sebaik mungkin sehingga nanti kita bisa berinteraksi melalui sesi tanya jawab. Topik yang diberikan kepada saya berbicara mengenai hukum dan perjanjian kerja bagi milenial yang berkarir di bidang HR. Memang seperti kita ketahui, HR itu tidak hanya terletak pada satu bidang saja,
Tidak hanya terletak pada bidang rekrutmen, masalah payroll dan sebagainya, tapi juga ada berkaitan dengan hal-hal yang lain. Salah satunya adalah mengenai hukum perjanjian kerja. Karena begini, hukum itu berbicara hitam di atas putih, Bapak Ibu. Artinya apa? Artinya segala sesuatu yang dibuat di dalam perusahaan itu merujuk kepada aturan-aturan tertulis. Aturan-aturan yang tertulis, baik itu yang memiliki kekuatan hukum otonom seperti perjanjian kerja bersama atau peraturan perusahaan, tetapi juga yang berlaku heteronom, yaitu hukum-hukum umum ya, hukum-hukum seperti yang sudah diatur dalam Undang-Undang 13 tahun 2003, kemudian diatur kembali dalam Undang-Undang Cipta Kerja, Undang-Undang 11 tahun 2020 dan turunannya. Nah, ini yang perlu kita pahami pada kesempatan ini, karena ini terkait dengan milenial, maka mau tidak mau harus up to date mengenai hukum ketenagakerjaan ini. Nah, agar bisa memahami itu, setidak-tidaknya di bidang ketenagakerjaan itu HR yang mau atau seseorang yang mau berkarir di bidang HR minimal harus mengetahui apa itu Undang-Undang 13 tahun 2003 ya, tentang ketenagakerjaan. Kemudian apa yang diatur kembali di dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Nah, di situ sudah diatur. Ada beberapa hal yang dihapus di dalam Undang-Undang 11 tahun 2020 itu. Nah, kemudian bagaimana akibatnya ketika Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 ini diuji formilkan di Mahkamah Konstitusi melalui putusan 92 tahun 2020. Apa konsekuensinya bagi perusahaan? Nah, setidaknya bagi yang mau berkarir di bidang HR itu harus tahu. Ya, harus tahu sehingga ketika diperhadapkan oleh karyawan ataupun diperhadapkan oleh serikat pekerja, itu ketika terjadi perundingan, HR-nya nggak diam saja. Ya, HR-nya tidak diam, tapi HR-nya bisa berbicara di situ, di dalam forum itu. Kenapa? Karena pekerja ataupun serikat pekerja, mereka punya tim sendiri. Mereka itu secara reguler ada edukasinya. Nah, HR juga melakukan itu. Secara reguler juga harus mengupdate pengetahuannya khusus di bidang ketenagakerjaan ini. Karena di saat kondisi sekarang, itu isu-isu ketenagakerjaan itu cukup banyak. Ya, tidak terkait masalah upah, tidak terkait masalah upah minimum, tapi juga terkait dengan hubungan kerja. Hubungan kerja itu terjadi karena adanya perjanjian kerja. Nah, itu akan kita diskusikan, akan kita bahas pada hari ini. Lalu kemudian peraturan turunan seperti PP 34 ya, kemudian PP 35, 36, 37, itu semua adalah turunan dari Undang-Undang 11 tahun 2020. Itu bicara soal PHK ya, turunan itu bicara soal tenaga kerja asing, kemudian bicara soal pengupahan, dan yang terakhir adalah bicara soal jaminan kehilangan pekerjaan. Itu semua produk turunan yang ada di dalam Undang-Undang 11 tahun 2020. Kemudian peraturan Menteri Ketenagakerjaan. Nah, itu juga wajib harus dipahami dan diupdate. Harus ada pangkalan data atau database-nya di dalam sistem di HR. Sehingga ketika ditemukan sebuah kasus, HR bisa merujuk ke peraturan-peraturan ini. Kemudian yang tidak kalah penting adalah pengetahuan di bidang hubungan industrial. Itu harus dipahami, ya, karena masalah hubungan industrial ini sangat penting sekali. Itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 tahun 2004 tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah harus memahami putusan-putusan Mahkamah Agung yang menjadi jurisprudensi dan surat-surat edaran ataupun surat-surat dari Mahkamah Agung yang berkaitan dengan hubungan industrial. Nah, dengan demikian HR bisa membuat kebijakan apabila ada masalah-masalah ketenagakerjaan. Ketika membuat kebijakan, HR tidak salah tapi tepat sasaran dan tidak dijadikan celah, ya, dijadikan celah oleh pekerja atau serikat pekerja sehingga terjadi dispute atau perselisihan yang terus-menerus. Nah, ini yang harus dipahami bagi mereka yang berkarir di bidang milenial. Next. Oke. Perjanjian kerja. Bapak Ibu, secara pengertian, perjanjian kerja itu adalah
perjanjian antara pekerja atau buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban para pihak. Itu Bapak Ibu bisa lihat di dalam pasal 1 angka 9 Peraturan Pemerintah 35 tahun 2021. Next, Bu. Bapak Ibu, jenis perjanjian kerja itu ada 3. Ya. Ada perjanjian kerja waktu tertentu, itu adalah perjanjian kerja antara pekerja dan buruh, atau buruh dengan pengusaha untuk mengadakan hubungan kerja dalam waktu tertentu atau untuk pekerjaan tertentu. Ini yang sering kita dengar yang namanya kontrak ya Bapak Ibu ya. Tetapi sebenarnya kalau dalam bahasa hukumnya itu perjanjian kerja waktu tertentu. Kemudian perjanjian kerja waktu tidak tertentu, yaitu perjanjian kerja antara pekerja atau buruh dengan pengusaha untuk mengadakan hubungan kerja yang bersifat tetap. Ya. Kemudian perjanjian kerja harian. Perjanjian kerja antara pekerja atau buruh dengan pengusaha untuk mengadakan hubungan kerja yang jenis dan sifat atau kegiatan bersifat tidak tetap berupa pekerjaan tertentu yang berubah-ubah dalam hal waktu dan volume pekerjaan, serta pembayar upah pekerja buruh berdasarkan kehadiran. Jadi ada 3 pengertian perjanjian kerja atau jenis perjanjian kerja, dan Bapak Ibu lalu kemudian berkembang bagaimana dengan perjanjian kerja kemitraan, bagaimana perjanjian kerja sistem kerjasama, ya. Nah itu berbeda lagi Bapak Ibu, itu berbeda karena itu tidak dikenal dalam hukum kita, khususnya ketenagakerjaan kita. Yang ada itu adalah PKWT, PKWTT, dan PKH. Lalu bagaimana dengan adanya perjanjian percobaan? Nah itu bukanlah perjanjian kerja, karena percobaan itu adalah sebuah proses ya Bapak Ibu, sebuah proses sebelum calon pekerja itu diikat berdasarkan perjanjian kerja waktu tidak tertentu. Nah, jenis pekerjaan yang dapat di PKWT itu ada beberapa. Yang pertama adalah pekerjaan yang sekali selesai atau yang sementara sifatnya. Kemudian pekerjaan yang diperkirakan penyelesaiannya dalam waktu yang tidak terlalu lama. Kemudian pekerja yang bersifat musiman. Kemudian pekerja yang berhubungan dengan produk baru, kegiatan baru, atau produk tambahan yang masih dalam percobaan atau penjajakan, atau pekerjaan yang jenis dan sifat atau kegiatan bersifat tidak tetap. Bapak Ibu, sebenarnya bagaimana menetapkan jenis pekerjaan ini? Karena persoalannya ini terjadi multitafsir ya Bapak Ibu. Contoh, apakah seorang pelayan yang bekerja di restoran itu bisa di PKWT? Nah, di dalam sebuah putusan Mahkamah Agung itu bisa di PKWT. Masalahnya kenapa? Karena jenis usaha atau bisnis di restoran itu adalah bergantung dari konsumen yang datang. Kalau konsumennya tidak datang, berarti tidak berjalanlah dan tidak hiduplah bisnisnya gitu, tidak menghasilkan keuntungan. Sehingga kasus-kasus tertentu ini kita membutuhkan rujukan-rujukan, terutama dalam putusan-putusan konkret. Supaya apa? Supaya itu bisa nanti dijadikan sebuah aturan tertulis di dalam perjanjian kerja, apakah diatur dalam PKWT atau PKWTT atau di dalam peraturan perusahaan atau di perjanjian kerja bersama. Kalau misalnya diatur di dalam PKWTT, perjanjian kerja waktu tidak tertentu, maka tidak perlu jenis-jenis pekerjaan ini gitu kan. Karena sifatnya sudah pengusaha sudah merasa itu jenis pekerjaan sifatnya tetap sehingga di PKWTT. Tetapi dengan kebanyakan di perusahaan-perusahaan Indonesia ini yang merekrut pekerjanya dengan sistem PKWT, maka harus bisa HR ini merumuskan sebuah kebijakan apakah jenis pekerjaan itu bisa di PKWT atau tidak. Nah, karena itulah makanya harus dipastikan bisnis utamanya itu bergerak di bidang apa. Kalau kira-kira bisnis utamanya bergerak di bidang manufaktur yang bergantung dari PO dari pihak customer, memang mau tidak mau karyawannya itu memang direkrut secara PKWT. Kalaupun direkrut kemudian menjadi PKWTT, maka itu adalah kebijakan dari perusahaan. Tetapi masalahnya adalah ketika terjadi perselisihan mengenai jenis pekerjaan ini, apa yang harus dipersiapkan oleh seorang HR? Ya, untuk bisa membantah bahwa jenis pekerjaan ini ada jenis pekerjaan yang bisa di PKWT, ya, bukan di PKWTT. Nah, karena itulah butuh sebuah kebijakan yang ditulis di dalam PKWT bahwa jenis pekerjaan yang direkrut ini adalah jenis pekerjaan yang bersifat tidak tetap yang bisa di PKWT atau diatur di dalam peraturan perusahaannya bahwa jenis pekerjaan misalnya operator, tenaga lapangan dan lain sebagainya itu adalah jenis pekerjaan yang bisa di PKWT.
Itu tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk mengamankan posisi perusahaan terkait kebijakan dalam merekrut tenaga kerjanya yang dengan sistem PKWT tersebut. Selanjutnya, Bu. Bapak Ibu, untuk membuat perjanjian kerja, ya, apakah perjanjian kerja tersebut PKWT, PKWTT, ataupun perjanjian kerja harian, itu harus memenuhi beberapa persyaratan-persyaratan. Yang pertama adalah memenuhi ketentuan material dari sebuah perjanjian kerja. Itu bisa dimundurin dikit, Bu. Kayaknya ada yang kelewatan, Ibu. Nah, syarat material yaitu bisa dilihat di dalam pasal 52 ayat 1 Undang-Undang 13 tahun 2003 yang menegaskan bahwa perjanjian kerja dibuat atas dasar kesepakatan kedua belah pihak. Jadi harus sepakat dulu nih, ya. Kalau nggak sepakat berarti tidak ada perjanjian kerja. Jadi nggak bisa dipaksa ya, Bapak Ibu. Harus ada kesepakatan. Lalu yang kedua, kemampuan atau kecakapan melakukan perbuatan hukum. Jadi pekerjaannya itu memang mampu dan cakap secara hukum. Ini contohnya misalnya begini, di dalam undang-undang ditegaskan bahwa tenaga kerja itu adalah yang sudah berusia 18 tahun. Nah, kalau misalnya perusahaan merekrut tenaga kerja di bawah usia 18 tahun, maka tidak memenuhi syarat material nomor 2 ini. Kenapa? Karena undang-undang sudah mengatur bahwa usia untuk direkrut jadi tenaga kerja itu adalah 18 tahun. Kecuali jika perusahaan mempunyai kebijakan untuk merekrut tenaga magang. Itu di bawah 18 tahun boleh, asalkan disetujui oleh kedua orang tuanya. Dan itu boleh tujuannya kalau memang di bawah 18 tahun. Tetapi kalau untuk perjanjian kerja waktu tertentu itu tidak boleh ya. Dan perjanjian kerja permanen atau PKWTT juga tidak boleh. Kemudian adanya pekerjaan yang diperjanjikan. Jadi di dalam perjanjian kerja itu harus memenuhi syarat juga. Salah satunya apa jenis pekerjaannya? Apakah dia di bidang HR, di bidang operator, gaya staff, dan sebagainya, itu wajib dicantumkan di dalam perjanjiannya. Kemudian pekerjaan yang diperjanjikan tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, dan perundang-undangan yang berlaku. Pastinya pekerjaan itu adalah pekerjaan yang benar di mata hukum ya Bapak Ibu, yang tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, ketertiban, dan peraturan-peraturan yang berlaku. Bapak Ibu, untuk membuat format perjanjian kerja itu harus memenuhi beberapa syarat ya. Yang pertama harus mencantumkan nama. Pastinya harus mencantumkan nama. Bagi perusahaan yang berbentuk badan hukum ya, nama PT-nya saja. Kemudian siapa yang mewakili, misalnya direksinya, ya. Kalau tidak ada direksinya berhalangan, maka bisa di staf HR-nya atau manajer salah satu perusahaan. Asalkan staf ini mempunyai kedudukan hukum berdasarkan surat kuasa. Ya, kalau misalnya tidak ada surat kuasa itu tidak bisa, tidak boleh. Itu malah justru akan menjadi potensi nantinya untuk perselisihan. Kemudian alamat perusahaannya di mana? Khususnya bagi pekerja itu tentu alamat perusahaannya adalah di tempat di mana dia akan dipekerjakan. Ya. Kemudian jenis usahanya apa? Ya tentu harus dibuat. Karena ini berkaitan juga nanti dengan jenis pekerjaannya. Jadi sebaik mungkin dibuat jenis usahanya. Kemudian nama, jenis kelamin, umur, dan alamat pekerja itu dicantumkan. Kemudian jabatan atau jenis pekerjaannya apa? Tempat pekerjaannya di mana? Apakah di AO atau di cabang atau di tempat lain yang ditentukan. Nah, itu wajib dibuat dicantumkan dalam perjanjian kerjanya. Apakah PKWTT, PKWTT atau perjanjian kerja harian, itu dipersilahkan dibuat di situ. Kemudian besaran dan cara pembayaran upahnya, apakah melalui transfer atau melalui cash, ya itu diatur di dalam perjanjian kerjanya. Kemudian hak dan kewajiban pengusaha dan pekerja, buruh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau syarat kerja yang diatur dalam peraturan perusahaan, perjanjian kerja bersama, itu dicantumkan, disebutkan di situ. Kemudian jangka waktu, PKWT dan PKH-nya itu dicantumkan. Ya, kalau untuk PKWTT itu tidak perlu dibuat jangka waktunya. Tempat dan tanggal perjanjian kerja dibuat, kemudian pemberian materai tanda tangan para pihak. Perjanjian kerja ini dibuat dalam 2 rangkap ya Bapak Ibu, 1 buat perusahaan, 1 kemudian buat pekerja itu sendiri. Lalu masalah kompensasi. Bapak Ibu, berdasarkan PP 35 tahun 2021 sebagai turunan dari Undang-Undang 11 tahun 2020, apabila terjadi atau berakhir PKWT, apakah sebelum atau setelahnya, maka para pihak, khususnya dalam hal ini pengusaha, itu wajib memberikan kompensasi kepada pihak pekerja. Kompensasi ini adalah bentuk reward ya Bapak Ibu.
pengertian kompensasi sendiri tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, tapi kompensasi pengakhiran ini adalah bentuk apresiasi kepada pekerja tersebut. Untuk PKWT itu diberikan pengusaha pada saat berakhirnya PKWT. Jadi beban kompensasi masalah PKWT ini dibebankan kepada pengusaha. Lalu diberikan oleh pengusaha sebelum berakhirnya PKWT. Sementara ganti rugi wajib diberikan jika pekerja atau pengusaha mengakhiri PKWT-nya lebih cepat. Maksudnya adalah jika merujuk dari pasal 62 Undang-Undang 13 tahun 2003, apabila perusahaan ataupun pekerja mengakhiri PKWT-nya sebelum berakhirnya PKWT, maka salah satu pihak yang mengakhiri itu wajib memberikan ganti rugi kepada pihak yang lain. Tetapi masalahnya adalah dalam kasus-kasus tertentu ada juga pengakhiran PKWT lebih cepat ini tidak perlu pemberian ganti rugi. Kenapa? Ya karena ada kasus-kasus tertentu yang diatur di dalam PKWT-nya sehingga pemberian ganti rugi itu ditiadakan. Tetapi ini kasuistik Bapak Ibu, ini tergantung dari perjanjian kerjanya, perjanjian kerja waktu tertentunya. Tetapi masalah kompensasi itu memang wajib, tidak bisa disimpangi. Jadi ketika berakhir PKWT itu apakah sebelum PKWT-nya berakhir atau setelah berakhirnya PKWT, itu wajib diberikan kompensasi. Itu formula atau rumusnya sudah ditetapkan di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021. Besaran kompensasi itu adalah jika 12 bulan terus-menerus, maka mendapat 1 bulan upah. Jika PKWT 1 bulan atau lebih, tapi kurang 12 bulan, mendapat secara proporsional. Itu ada formulanya ya. Dihitung masa kerja dibagi 12 kali 1 bulan upah. Sementara PKWT kompensasinya diberikan pesangon. Diberikan pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang pergantian hak jika memasuki usia pensiun. Ya, diberikan ketika terjadi PHK, apakah sepihak atau tidak sepihak, maka diberikan pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang pergantian hak. Berbeda kasus untuk mengundurkan diri. Ya, kalau untuk mengundurkan diri, maka hanya mendapat uang pergantian hak dan uang pisah. Tetapi uang pisah ini harus diatur di dalam peraturan perusahaan atau dalam perjanjian kerja bersama. Bapak Ibu, ini masalah kompensasi. Kompensasi termasuk di dalamnya juga adalah ganti rugi. Ganti rugi ini diatur dalam pasal 62 Undang-Undang 13 tahun 2003. Itu karena ada kasus tertentu ya pemberian ganti rugi. Next. Udah habis ya Bu ya? Ya, slide-nya sudah habis, tapi ceritanya masih panjang. Memang singkat, waktu nanti kita sesi tanya jawab. Ya, ceritanya aja yang panjang kita Pak ya. Oke. Ya, terima kasih Pak Rolas sudah menyampaikan tentang hukum dan perjanjian kerja ya. Jadi ada beberapa perjanjian kerja, satu perjanjian kerja waktu tertentu, waktu tidak tertentu, dan perjanjian kerja harian yang masing-masing punya karakteristik, punya mekanisme, dan treatmentnya seperti apa ya. Pak Rolas, kita lihat di sini di chat ada yang sudah bertanya nih Pak Rolas ya. Jadi kita langsung aja nih. Nah, pertanyaan dari Pak Dwikus Herianto dari PT Iwatani ya Pak ya. Nah, bagaimana Pak Rolas sih kalau yang menandatangani perjanjian PKWT ya adalah HRD manajernya tanpa ada surat kuasa dari pihak direksi. Nah, yang mana direksinya? Yang mana direksinya adalah orang asing gitu Pak. Nah, kemudian bagaimana uang kompensasi kalau disepakati kedua belah pihak seandainya pekerja PKWT tersebut habis kontrak karena kinerjanya tidak bagus, ya katakan contohnya berbuat kriminal lah. Apakah tetap diberikan uang tersebut? Nah, mohon dijawab Pak Rolas. Terima kasih. Baik, terima kasih. Untuk jawaban pertanyaan pertama adalah memang jika yang menandatangani itu adalah HRD manager, maka HRD manager itu wajib harus ada surat kuasa ya Bapak Ibu. Harus ada surat kuasa. Jika tidak ada surat kuasa, maka itu terjadi abuse of power, penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan oleh HRD itu. Kenapa? Karena yang berwenang baik ke dalam maupun keluar di dalam perbuatan hukum itu adalah direksi.
apabila perusahaannya berbentuk legal entitas atau badan hukum. Nah, karena itulah kenapa yang baik itu masalah ketenagakerjaan maupun masalah bisnis dan sebagainya itu yang menandatangani itu adalah direksi. Ya, jika tidak direksi nanti terjadi penyalahgunaan di situ. Nah, karena itulah dipastikan bahwa yang menandatangani perjanjiannya itu adalah direksi, dan jika direksi berhalangan, direksi sudah memberikan surat kuasa khusus kepada HRD-nya untuk memberikan tanda tangan tersebut. Nah, jika ini terjadi dispute, ya, ini bisa berpotensi loh, berpotensi PKWT-nya itu batal demi hukum, ya. Karena masalahnya adalah orang yang membuat perjanjian kerja itu ternyata orangnya tidak berhak, tidak mempunyai legal standing di situ. Nah, ini harus dipahami. Berpotensi nanti malah jadi PKWTT lagi kalau terjadi dispute, kan. Memang ujung-ujungnya kalaupun masalah jenis pekerjaan ini kalau sampai ke PHI pun ujung-ujungnya biasa jatuhnya nanti pesangon juga, ya. Tapi ada juga yang tidak jatuh pesangon, disuruh mempekerjakan kembali dengan jenis pekerjaan PKWT, ya PKWTT gitu loh. Nah, ini yang harus diperhatikan baik-baik. Meskipun direksinya itu adalah orang asing, ya, tetapi kalaupun direksinya itu orang asing yang menjabat sebagai direktur utama, maka dia tetap berwenang untuk menandatangani perjanjian kerja itu. Ya, itu perintah dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang PT. Kecuali dia bukan direksi, tapi orang asing menandatangani perjanjian kerja, itu salah, itu nggak bisa. Yang pertama. Lalu yang kedua, masalah kompensasi. Masalah kompensasi ini adalah kewajiban dari perusahaan untuk memberikannya kepada pekerja. Jadi, kalaupun nanti ada kesepakatan mengenai pemberian uang kompensasi itu, ya memang sebaiknya dibuat dalam bentuk perjanjian bersama sebagai bukti terjadinya kesepakatan, ya, tentang pemberian uang kompensasi itu. Itu diberikan setelah habis PKWT-nya, atau memang jika PKWT-nya diakhiri lebih cepat, maka diberikan pada saat itu. Dan syarat-syaratnya memang tidak dicantumkan dalam undang-undang. Kalau misalnya dia berbuat sesuatu yang salah, apakah tidak diberikan kompensasi? Dalam undang-undang itu tidak disebutkan. Dalam PP 35 tidak disebutkan. Yang intinya kalau berakhir saja PKWT-nya itu wajib harus diberikan kompensasi, ya. Dan diberikan terhitung sejak tanggal 2 November tahun 2020, yaitu pada saat disahkannya Undang-Undang Cipta Kerja. Itu jawabannya, Bu. Ya, terima kasih Pak Rolas. Pak Dwi, apakah sudah menjawab Pak Dwi? Halo Pak Dwi. Ya, halo Ibu. Iya. Apa yang barusan disampaikan oleh Pak Rolas ini sudah menjawab pertanyaan Bapak? Terkait Secara umum sih sudah. Karena kebetulan kan kita PMA Jepang, ya, di mana direksinya sekarang ini dia nggak mau menandatangani terkait dengan kegiatan HRD atau kepersonaliaan, karena dia khawatir ada kesalahan di mana ada aturan undang-undang tenaga kerja asing tidak bisa menandatangani terkait dengan perjanjian kerja atau pekerjaan yang terkait dengan kepersonalian atau HRD. Ya, jadi memang saya dulu pernah kerja di perusahaan asing, Pak, perusahaan Jepang juga. Itu semuanya karena kita memberikan nasihat hukum, ya, kepada direktur utama kita bahwa dia tidak terkena dampak dari peraturan yang mengatakan tenaga kerja asing itu tidak boleh ikut campur dalam bidang personalia. Kenapa? Karena pertama, karena posisinya sebagai direktur utama itu dilindungi. Dia sebagai direktur utama diberikan perintah oleh undang-undang, khususnya undang-undang perseroan terbatas, untuk bertindak untuk dan atas nama perusahaan terkait dengan perbuatan hukum. Salah satunya adalah membuat perjanjian. Nah, di dalam perusahaan itu pasti juga memiliki anggaran dasar perusahaan. Di situ juga diatur apa menjadi kewenangan dari seorang direktur utama itu. Jadi tidak melihat dia orang asing atau tidak, tetapi karena jabatannya. Kecuali kalau misalnya orang asing ini diberi jabatan sebagai HR manager, nah itu salah, nggak bisa ikut campur di situ. Atau dia kalau memang HR dia direktur sebagai misalnya.
dia yang bertindak itu tetap harus direktur utama, Pak. Kalau Kalau direktur misalnya HR nggak bisa ya? kalau direktur HR itu nggak bisa. Direktur utama itu diatur di dalam Undang-Undang 40 tahun 2007 tentang PT. Sementara yang tanggung jawab direktur yang lain itu kan bertanggung jawab secara kolektif kan, Pak. Artinya bertanggung jawabnya itu secara bersama-sama kepada pemegang saham. Tetapi yang bertindak untuk dan atas nama perusahaan tetap satu orang, Pak, yaitu direksi itu. Kecuali di dalam anggaran dasarnya, anggaran dasar perusahaan itu melarang tenaga kerja asing yang menjabat sebagai direktur utama untuk menandatangani perjanjian, salah satu perjanjian kerja. Nah, itu boleh. Dia boleh tidak melakukan tanda tangan perjanjian kerja. Tetapi karena jabatannya sebagai direktur utama, memang wajib dia yang harus tanda tangan. Nah, supaya dia lebih amannya, lebih bagus dia membuat sebuah surat kuasa, Pak. Membuat surat kuasa kepada siapa yang ditunjuk untuk menghandle itu. Tujuannya adalah supaya ada pendelegasian tugas, sehingga nanti HR-nya tidak bermasalah, kemudian direktur utamanya tidak bermasalah. Dan itu sudah menjadi standar hukum kita, Pak. Standar hukum dalam masalah ketenagakerjaan, apabila direktur utama itu berhalangan, memang bisa diserahkan kepada staf. Tidak harus HR, Pak. Staf yang lain juga bisa, Pak. Untuk mewakili direksi ini menandatangani. Yang penting ada surat kuasa ya. Iya, yang penting surat kuasa, Pak. Itu yang penting. Makanya di cabang-cabang juga kan itu bertindak untuk atas nama direksi juga, Pak. Kalau perusahaannya ada cabang-cabang di daerah, itu kepala cabang itu bertindak sebagai untuk atas nama direksi juga, karena ada surat kuasanya, gitu, Pak. Kalau kita direktur utamanya di Jepang, Pak. Di sini namanya presiden direktur. Ya. Jadi atau kita bilang saco lah kalau. Ya, saco kan? Saco, ya. Jadi ya, kalau saco ini dia selalu waspada terkait aturan undang-undang ini. Dia selalu tidak mau menandatangani terkait dengan personaliaan. Padahal udah saya yakinkan bahwa jabatannya yang tidak boleh. Tapi kalau saco punya wewenang untuk secara umum di perusahaan ini, saya gitu. Iya, jadi kalau beliaunya tetap nggak berani gitu. Justru nanti potensi perselisihannya jadi besar, Pak. Kalau misalnya pekerjanya atau misalnya ada serikat di situ melihat itu ada sebuah kesalahan prosedur. Nah, itu malah menjadi sebuah peluang terjadinya perselisihan. Jadi memang direktur utama itu yang bertindak untuk atas nama perusahaan untuk melakukan tanda tangan surat kuasa. Bahkan kalau berselisih juga nanti PHI juga nanti direktur utamanya itu yang bertindak, Pak, sebagai yang mewakili dari perusahaan, bukan HR-nya. HR-nya hanya pelaksana tugas, itu bisa pelaksana. Tapi tetap perlu surat kuasa, tetap perlu juga nanti di PHI dari direktur utamanya itu, gitu, Pak. Tapi kita pernah ke PHI itu memang kita jalankan, Pak, dengan surat kuasa dari presiden direktur. Betul. Itu sudah. Cuman untuk penandatanganan terkait PKWT ataupun perjanjian kerja yang lain sampai saat ini belum ada surat kuasanya. Nah, itu nanti harus diberikan pengertian kepada direkturnya, Saco itu. Dia pemimpin perusahaan, ya. Pemimpin perusahaan. Jadi kalau pemimpin perusahaan itu yang harus bertindak dalam berbuat hukum, salah satunya dalam membuat perjanjian kerja. Harus diberikan pengertian, Pak. Harus dikasih pengertian bahwa dia sebagai orang asing, tapi dalam jabatannya sebagai direktur utama, itu dia tidak terkena dampak dari peraturan yang melarang tenaga kerja asing itu ikut campur dalam bidang personalia. Gitu, Pak. Oke, terima kasih, Pak, penjelasannya. Ya, sama-sama, yang Pak. Poin 2 tadi terkait kompensasi, Pak. Ya. Di mana ada keputusan MK ya, terkait dengan Undang-Undang Nomor 11 2021. 11 tahun 2020, Pak. 2020 ya. Yang mana turunannya yang di PP 34, 35, 36, 37. Ya. Itu untuk sementara ini masih dalam misalnya perbaikan ya oleh pemerintah dan legislatif. Ya, dilakukan perintah dari MK itu melakukan revisi, Pak, atas undang-undang revisi. Ya. Tapi ini masih diberlakukan, Pak ya? Tetap masih berlaku selama 2 tahun ya? Putusan MK itu tidak menyentuh substansi dari Undang-Undang 11 tahun 2020, Pak. Dia tidak menyentuh, tapi dia itu hanya formalnya pembuatan undang-undang itu. Jadi karena masalah formalnya, maka
pemerintah harus melakukan perbaikan atas undang-undang itu. Tetapi isinya tidak disentuh dalam putusan MK itu, Pak. Jadi itu masih tetap berlaku, Pak. Berarti uang kompensasi tetap harus dibayarkan. Tetap dibayarkan, Pak. Dan seandainya 2 tahun kemudian pemerintah atau legislatif tidak dapat merevisi, otomatis kan itu gugur aturan undang-undang tersebut ya. Otomatis nanti kembali ke undang-undang yang lama, Pak. Nah, seandainya habis kontraknya 3 tahun nih, ya, apakah itu berlaku undang-undang 11/2020 yang dimana ternyata pemerintah atau legislatifnya tidak mampu merevisi? Apakah kompensasi itu tetap berlaku atau tidak? Tetap berlaku, Pak. Karena putusan MK itu dia bersifat prospektif, ke depan dia, Pak. Jadi tidak berlaku mundur. Jadi meskipun Undang-Undang Cipta Kerja itu nantinya dalam 2 tahun itu misalnya nanti belum selesai, tetap yang mengikat itu tetap menggunakan Undang-Undang Cipta Kerja itu. Karena tidak berlaku surut dia, Pak. Jadi dia tuh ke depan, prospektif dia. Sehingga tetap itu mengikat, Pak. Seandainya pun 2 tahun ke depan kecuali nanti ada undang-undang baru lagi dalam mencikapi Undang-Undang Cipta Kerja, maka barulah yang dipakai itu adalah Undang-Undang Cipta Kerja atau undang-undang yang baru itu, Pak. Oke, Pak. Terima kasih, Pak. Ya. Yang penting undang-undang putusan MK itu tidak menyentuh substansinya, gitu loh, Pak. Tidak menyentuh substansi. Karena persepsi serikat pekerja dengan kita beda, Pak. Pasti, Pak. Pasti. Serikat pekerja menganggapnya ketika aturan undang-undang tersebut ada keputusan MK, itu tidak berlaku menurut mereka. Betul. Meskipun di MK sudah jelaskan selama 2 tahun tersebut masih diberlakukan. Ya, pasti ada perbedaan pendapat terkait dengan putusan MK itu, Pak. Tetapi kita mempunyai PR ini, Pak. HR itu mempunyai PR dalam menyikapi putusan MK itu. Salah satunya segera revisi peraturan perusahaan ataupun perjanjian kerja bersama, Pak. Jika memang selama ini Undang-Undang Cipta Kerja itu representatif, ya segera harus dicantumkan dan dimasukkan klausul-klausul yang diatur dalam Undang-Undang Cipta Kerja itu ke dalam peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama. Supaya apa? Mengantisipasi nanti adanya perubahan dan atau terbitnya peraturan baru, Pak. Karena menurut kita memang Undang-Undang Cipta Kerja ini sudah cukup representatif, artinya sudah memberikan rasa nyaman bagi investor lah, Pak. Ya. Dan juga menurut saya sudah adil, sebagai win-win solution itu sudah adil Undang-Undang Cipta Kerja ini. Oke, terima kasih, Pak. Baik. Ya, terima kasih Pak Rolas, Pak Dwi. Kira-kira sudah menjawab ya, Pak ya? Insya Allah. Oke, masih ada nggak yang bertanya nih? Ayo, saya coba lihat dulu di chat room-nya ya. Oke, ini hanya Pak Dwi. Yang lainnya, silakan kepada rekan-rekan lainnya. Mungkin ada case-case yang spesifik di perusahaannya dan ini karena acara dari kita, oleh kita untuk kita, tentu informasinya akan kita jaga kerahasiaannya. Ya. Pak Rolas, sambil menunggu teman-teman ya, mungkin ada yang ingin juga bertanya lagi, gitu ya. Saya tidak bertanya, gitu ya. Cuma ingin cerita dari Pak Rolas, gitu ya, terkait dengan pengalaman Pak Rolas dalam menghandle beberapa hal yang terkait dengan hukum ketenaga kerjaan ini. Bahwa kita tahu bahwa kasus-kasus perselisihan itu ya mencuat itu karena ada perbedaan pertentangan ya, ada perbedaan pendapat lah begitu ya Pak ya. Nah, Bapak boleh sharing dong ya. Kita tahu juga ya banyak jenis-jenis perselisihan yang kerap kali muncul gitu ya. Nah, sekarang dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja, bagaimana frekuensi perselisihan atau belum sampai perselisihan ya, masih ada perbedaan pendapat. Nah, seberapa banyak intensitasnya? Apakah semakin berkurang? Gitu, Pak. Silakan, Pak. Kalau dilihat secara kuantitas ya, Bu. Perselisihan pasca Undang-Undang Cipta Kerja ini malah justru meningkat. Memang ditambah dengan masalah pandemi. Sehingga ada kebijakan-kebijakan dari perusahaan untuk melakukan PHK terhadap pekerja.
ada peningkatan yang cukup signifikan, Bu. Nah, tetapi masalahnya sekarang ini adalah bagaimana caranya menyelesaikan perselisihan ini tanpa harus sampai secara litigasi ke PHI. Nah, ini yang harus ada di setiap HR, Bu. Ya, harus ada di setiap HR. Bagaimana perkara-perkara ini jangan sampai berselisih sampai ke tingkat yang lebih tinggi. Kalau bisa selesaikan secara bipartit. Ya, saya pernah kasus tertentu ya, baru-baru ini itu klien saya itu meminta dilakukannya PHK terhadap puluhan pekerja. Bagi saya, Bu, melakukan PHK itu, kebijakan PHK itu sangat berat. Gitu. Sangat berat. Kenapa? Karena masalahnya ini masalah ekonomi dari pekerja itu. Ya. Dan dia tidak masalah individualnya saja, tapi keluarganya bagaimana? Nah, itu yang harus dipikirkan oleh perusahaan. Jadi saya sampaikan kepada perusahaan, pemberian kompensasi itu adalah salah satu jaring pengaman bagi mereka. Harus sesuai dengan undang-undang, harus sesuai dengan peraturan yang berlaku. Nah, bagaimana dengan teknisnya? Nah, dalam kasus tersebut, kita berhasil menyelesaikan perselisihannya di tingkat mediasi. Di tingkat mediasi itu pun cuma satu orang, sisanya itu selesai di tingkat bipartit, Bu. Jadi kita melakukan pemutusan hubungan kerja, meskipun pembayaran dengan dicicil, bisa dilakukan dengan dicicil. Tinggal itikat baik dari perusahaan saja untuk membayar hak-haknya tersebut. Karena pekerja juga tidak bisa memaksa. Pekerja tidak bisa memaksa. Kalau kondisi perusahaannya sudah seperti itu, bagaimana mau terus bekerja? Nah, masalahnya memang ketika pembayarannya itu tidak penuh. Nah, terjadi perdebatan, ya, tetapi akhirnya ujung-ujungnya bisa kita selesaikan dengan perjanjian bersama. Pembayaran bisa diselesaikan sampai tahun 2022. Dengan pembayaran beberapa kali. Ada satu kasus yang satu gerbong dengan karyawan ini malah menggugat, menyampaikan ke mediator. Nah, berunding mediasi pertama, mediasi kedua, mediasi, tapi ujung-ujungnya di mediasi keempat bisa kita selesaikan dengan perjanjian bersama. Dan kita bisa menghindari kasus tersebut sampai ke PHI. Kenapa? Karena memang begitu banyaknya perkara ini. Kita bisa selesaikan di tingkat bipartit itu sudah cukup membantu mereka-mereka yang terlibat ya dalam hubungan industrial itu sendiri. Salah satunya mediator. Karena di mediator ini saya baru ada kasus juga di sebuah disnaker di Jakarta. Itu saya masuk antrian nomor 5 anjurannya. Maksudnya apa? Ada empat anjuran yang diprioritaskan dulu gitu. Ini anjurannya masuk nomor 5. Artinya saya tidak akan langsung dapat anjuran itu. Walaupun sudah dapat mungkin diselesaikan secara mediasi, tetap aja memang gagal. Tetapi ya kita tunggu saja anjurannya. Tapi anjurannya itu tunggu setelah 4 yang selesai, 4 anjuran selesai. Nah, itu butuh waktu. Kenapa? Itu menunjukkan betapa banyaknya perselisihan itu. Betul. Itu banyaknya perselisihan itu. Jadi sebagai HR itu khususnya yang memang berkarir di sana, sedapat mungkin memang selesaikan dengan baik-baik. Ada kasus juga ketika seorang HR ini melibatkan pengacara. Tetapi ketika melibatkan pengacara, justru yang terjadi malah sebaliknya. Ya. Sampai di tingkat disnaker, dalil pekerja ini diterima oleh disnaker dan diberikan anjuran yang menguntungkan pekerja ini. Nah, justru HR ini dipersalahkan oleh manajemennya. Kenapa ini udah pakai lawyer tapi kok bisa kalah di mediasi? Nah, kan jadi sesuatu yang malah blunder bagi HR ini. Jadi sedapat mungkin selesaikan di tingkat bipartit. Ya. Sebaiknya diselesaikan secara baik-baik dan win-win solution sehingga didapat keputusan yang terbaik juga. Apalagi soal PHK itu sangat berat sekali. PHK itu sangat berat. Makanya memang sedapat mungkin selesaikan dengan adil, dengan baik, tidak menimbulkan konflik, tapi happy ending semua lah. Meskipun kalaupun pembayarannya bisa dicicil, tapi diterima kan nggak bermasalah. Iya, betul. Ya, dicicil beberapa kali, supaya kan perusahaan harus tarik napas dulu kan, cari uang pesangon itu kan. Apalagi kalau misalnya karyawannya banyak, gitu loh. Iya. Cari uang itu susah kalau kondisi-kondisi pandemi ini. Tapi tanggung jawab perusahaan tetap harus ada. Harus ada untuk membayar kompensasi pesangon. Ya itulah contoh-contoh hubungan industrial saat sekarang ini, wajah hubungan industrial kita. Gitu. Ya, yang pasti win-win solution harus kita upayakan. Ya, win-win solution yang ada.
Tadi kalau Pak Rolas sampaikan, ini ada pertanyaan ya. Cuma saya mumpung ingat tadi, sudah pakai pengacara, masih tetap kalah juga gitu ya. Ya. Berarti IR-nya di perusahaan itu harus disertifikasi dulu, Pak. Nah, itulah Nah, pentingnya ikut gitu kan? HR Wiki ini, Bu. Harus ikut di dalam kegiatan kita yang diselenggarakan oleh HR Wiki ini. Iya, gitu kan? Udah dapat materi, Nah, ya kan? Materi-materinya nanti ikut sertifikasi, gitu kan, Pak? iya, informasinya HR ini resign loh, Bu. Karena mungkin udah salah, akhirnya perusahaannya manajemennya resign, Bu. Oke. Resign akhirnya. Makanya kenapa kebijakan di bidang HR itu sangat penting dalam bidang hukum industrial ini. Terutama penyelesaiannya win-win solution. Ya. Ya. Kalau misalnya mau mem-PHK karyawan, ya, alasannya diselek lah, memang nggak suka lagi, bukan karena kesalahan atau apa. Nah, bagaimana solusinya? Nggak bisa kan karyawan yang mau di PHK itu minta mengundurkan diri? Mana mau dia minta mengundurkan diri? Oke, bersedia mengundurkan diri, tetapi berapa kompensasinya? Nah, bicara kalau ditawarin 1 kali gaji, mana mau, Bu? Pasti nggak mau 1 kali gaji. Nah, ujung-ujungnya harus ada negosiasi. Nah, kemampuan HR di situ. Ya, betul. Kasih tawaran berapa sehingga dia bisa keluar gitu. Nah, dia sampaikan ke manajemen. Dia mau keluar kalau dikasih 3 kali gaji, ya udah. Ya kan? Selesaikan dengan baik di situ. Misalnya. Iya. Pak Rolas, ini ada pertanyaan lagi dari Bu Wulan ya, tadi mengenai pembayaran ya. Gimana kalau dicicil? Apakah karyawan bisa tetap bekerja di perusahaan? Nah, itu gimana tuh, Pak? Ya, biasanya pengalaman saya itu tidak bekerja lagi. Tidak bekerja lagi di perusahaan. Biasanya mereka sudah bekerja di tempat lain atau memang dengan uang yang mereka terima, itu mereka buat usaha. Kemarin itu yang saya kebijakan PHK di perusahaan itu, ada yang buka usaha, Bu. Yang buka usaha, ada juga yang sudah bekerja, tetapi memang di perusahaan ini sangat peduli terhadap karyawannya. Kalau belum dapat kerjaan, diberikan kerjaan dengan status harian. Artinya sebelum kamu dapat kerja, udah kerja dulu deh. Ya, memang kalau seminggu masuknya 2 kali, gaji hariannya berapa gitu kan? Ya supaya dia masih ada penghasilannya. Gitu loh. Nah, setelah dapat pekerjaan baru, nanti barulah dia selesai keluar. Gitu ya. Ada kebijakan seperti itu, ada. Ini memanusiakan karyawannya memang. Betul. Menarik, Pak. Tadi Pak Rola sampaikan berarti memang kemampuan tetap ya, kompetensi para HR khususnya IR di perusahaan ini memegang peran penting ya. Bagaimana supaya bisa kasus perselisihan tidak muncul. Jadi kita sudah bisa ada deteksi dini, Pak. Ada warning sistemnya gitu kan. Nah, itu dibutuhkan satu keterampilan tersendiri ya. Jadi ada keterampilan HR juga di bidang menemukan bukti, eviden, Bu. Ya, misalnya begini. Ada satu karyawan nih suka izin alasan sakit, ya kan? Nah, perlu dicari buktinya apakah betul dia sakit. Nah, salah satunya ya udah datangin kliniknya, cari buktinya. Saya pernah melakukan PHK terhadap karyawan yang alasannya sakit, Bu. Alasan sakitnya ini adalah sakit jiwa. Sakit jiwa. Ya, gimana, Pak? Ya, alasannya sakit jiwa. Nah, ternyata HR di sini, ya, di perusahaan itu ternyata sudah setahun lebih memberikan upah penuh. Lalu tiba-tiba perusahaan ini merasa aneh, ini kenapa kok kasih upah terus, alasannya sakit jiwa. Panggil saya. Saya tanya ke HR-nya, ini alasannya apa kok memberikan upah penuh di saat sakit seperti ini. Dia mengambil sebuah print out dari sebuah website, Bu. Oh iya, kita merujuknya ke website ini, Pak. Dia tunjukkan di print out website itu, gitu kan. Jadi merujuknya itu memang di website itu merujuk kepada undang-undang, tetapi bukan itu. Ya, sebagai HR harus pastikan apakah dia sakit. Ya, selama ini kita pastikan melalui telepon aja. Enggak bisa, harus ke lapangan. Tanyakan ke rumah sakitnya. Minta buktinya, sakit apa.
Dikasih bukti. Dia mendasarkan sakit jiwa, tetapi kok ke dokter umum gitu kan? Ini kan jadi masalah. Memang dia sakit di situ dia, tapi ke dokter umum. Nah, ini jadi sebuah permasalahan. Akhirnya kita panggil karyawannya tidak datang, yang datang istrinya. Kok bisa ke dokter umum? Katanya sakit jiwa. Oke. Kalau memang sakit jiwa, kita perusahaan bersedia untuk memfasilitasi karyawan ini ke rumah sakit jiwa. Saya bilang begitu. Kecolongan berarti perusahaan ya, Pak? Ya? Kecolongan ya, Pak? Iya. Jadi kita fasilitasi. Kenapa? Untuk menentukan sakit jiwa itu bagi karyawan itu bukan keterangan dokter. Itu harus berdasarkan VEP namanya, Visum et Repertum Psikiatrik. Itu yang keluarkan dari rumah sakit jiwa. Nah, disitulah apakah dia sakit jiwa atau enggak. Tapi harus dirawat. Panik kan, Bu? Panik. Kemudian, ya udah deh, Pak. Gimana yang terbaik aja lah. Akhirnya kan ketahuan, Bu. Dia bukan sakit. Gitu loh. Akhirnya kita PHK karena alasan mangkir, kan? Alasan mangkir. Kita tetap memberikan hak uang pisah saja. Tetapi perusahaan selamat, Bu. Perusahaan selamat dari pembayaran 2 kali pesangon. Pembayaran 2 kali pesangon ya. Iya. Itu ratusan juta, Bu, karena masalahnya di masa kerjanya cukup lama. Masa kerja, ya betul. Iya. Nah, akhirnya selamat tidak memberikan pesangon. Akhirnya selesai dengan baik-baik gitu loh. Jadi memang HR itu harus ada apa? Ya, melakukan penyelidikan juga. Ya. Jadi tidak hanya menelepon ke rumah sakit, harus dicek. Harus on the spot ya, Pak ya. Ya. Harus dicek, udah dapat buktinya, udah. Itu kan akhirnya kan perusahaan kan rugi, dikasih gaji setiap bulan penuh itu. Padahal karyawannya nggak kerja gitu. Informasinya HR itu dimutasi akhirnya. Iya. Mutasi. Tidak lagi nanganin HR dia. Iya, Pak Rolas, sambil menunggu waktu ya, masih ada 7 menit lagi nih nanti ya, 10 menit bahkan ya. Kita cek dulu, masih ada yang ingin bertanya. Oke, belum ada lagi. Nah, saya kembali Pak tadi, concern kepada industrial relation yang baik ya Pak ya. Nah, kenapa muncul gitu ya? Memang sih kita gini, di beberapa perusahaan yang sudah bagus ya, existing ya, perselisihan ya, perbedaan pendapat itu juga jarang muncul lah gitu ya, karena memang sudah ada early warning, kemudian ada satu tindakan yang meraih lah ya, meraih. Jadi suasana kebatinan di perusahaan itu tentu juga lebih baik ya. Nah, kalau menurut Pak Rolas ini di luar konteks hukum ya, kalau hukum memang sudah ada aturannya. Itu juga mungkin bisa kita turunkan dari visi misi perusahaan gitu ya Pak ya. Nilai-nilai atau core value yang ada di perusahaan itu juga bisa menjadi satu alat peredam gitu ya, sehingga environment bekerja di suatu perusahaan itu menjadi lebih nyaman, lebih baik gitu ya. Nah, contohnya sekarang memang sudah banyak sekali perusahaan yang memberikan satu kenyamanan atau fasilitas ya yang melibatkan keluarga, gathering dan lain sebagainya. Jadi peran membuat mereka nyaman ya, tidak hanya aman ya, itu juga menjadi penting gitu ya Pak. Gimana dari sisi Pak Rolas? Iya, memang membuat kondisi nyaman itu tergantung dari perusahaannya Bu ya. Kalau perusahaan itu ternyata mempunyai kebijakan-kebijakan yang bagus, terutama masalah kebijakan bonus saja Bu gitu loh. Misalnya bonus itu 3 kali, 4 kali, wah itu nyaman betul tuh karyawan Bu. Nggak akan, ya mungkin kalaupun ada berselisih, tapi berselisih nggak akan tajam gitu loh. Wah itu pasti itu akan nyaman. Hubungan industrialnya pasti itu bagus gitu loh Bu. Pasti bagus ya. Coba bisa dibandingkan Bu, perusahaan yang memberikan bonus 2-3 kali lipat dengan perusahaan yang tidak memberikan bonus. Lihat saja perbandingan. Kali misalnya ya. Bisa lihat ada perselisihan nggak di situ? Pasti ada. Yang tidak memberikan bonus pasti ada perselisihan. Memang bonus itu kan hak perusahaan, tidak wajib dalam hubungan industrial atau aturan kerja. Tetapi di dalam kebijakan seperti itu, pemberian reward itu bisa meredam. Itu bisa meredam. Sehingga yang terjadi adalah ya nggak terjadi
perselisihan. Kalaupun terjadi perselisihan, ya pekerjaannya merasa nggak enak, Bu. Selama ini saya kerja tuh bonusnya bisa beli rumah gitu. Nah udahlah, mau selesai baik-baik aja lah kan gitu. Nggak Jadi perlu sampai kebatinan yang kemana-mana. bermain ya. Iya. Selama ini bonusnya udah saya dapat bangun rumah. Masa kalau berselisih begini saya lupa dengan itu. Nah akhirnya perselisihannya selesai dengan apa? Dengan damai gitu loh. Tanpa harus ada sampai ke tingkat level yang lebih tinggi gitu loh. Tetapi itu tergantung dari manajemen perusahaannya. Kalau manajemen perusahaannya juga bisa memahami tentang kata kerjaan, ya pasti akan sedapat mungkin mengusahakan perselisihan yang tidak terlalu tajam. Tetapi kan ada juga perusahaan itu manajemennya yang nggak peduli gitu loh, yang seperti itu gitu loh. Nah, akhirnya banyak perselisihannya. Kalau perusahaan-perusahaan besar itu juga ada perselisihannya. Yang terkenal juga ada. Tetapi tidak terlalu banyak dari perusahaan-perusahaan yang saya katakan itu. Betul. Karena itu semua berpulang. Iya. Semua berpulang kepada ada hak dan ada kepentingan. Iya. Jadi kalau masalah pemberian gitu loh, Bu. Karena kalau pemberiannya lebih baik ya saya nggak terlalu banyak lah yang jadi masalah gitu. Iya. Iya, baik Pak Rolas. Kita periksa lagi apakah ada yang ingin ditanyakan. Bu Ulan. Halo, Bu Ulan. Kira-kira sudah menjawab ya Bu ya tadi ya? Oke, sudah oke katanya Pak Rolas. Terima kasih dari Ibu Wulan. Sama-sama Bu Wulan. Ya, ini oke, satu lagi nih Pak, saya mau tanya nih ya, sambil menunggu teman-teman yang akan bertanya lagi. Perusahaan gitu ya Pak ya. Ini perselisihan muncul tadi di beberapa perusahaan yang Bapak bilang masih environment-nya masih belum terlalu bagus begitu ya. Nah, terlepas dari hak dan kepentingan gitu ya. Nah, kita lihat kan ada juga BUMN gitu ya. Ini kebetulan ada rekan kita dari Wika nih Pak ya. Nah, apakah kalau dilihat dari kondisi perusahaannya yang merupakan BUMN, apakah itu juga bisa mencerminkan ya problem-problem itu bisa diminimize gitu Pak? Ya, kalau kita perhatikan secara faktualnya ada juga kan Bu perusahaan BUMN yang ternyata perselisihan dengan pekerjanya ada gitu loh. Dan bahkan open ya, terbuka secara pemberitaan. Tetapi sebenarnya kalaupun bisa diselesaikan di tingkat bipartit, maka itu lebih baik. Tetapi sekarang begini Bu, bagaimana kualitas dan kapasitas ketika terjadi penyelesaian secara bipartit itu? Nah, itu kan dituntut SDM-SDM-nya yang mampu mengelola perselisihan itu sehingga endingnya itu tidak sampai keluar gitu. Nah, bagaimana? Karena kan begini, kadang suka banyak yang namanya pertimbangan-pertimbangan itu, Bu. Pertimbangan A, pertimbangan B, pertimbangan C, akhirnya mana yang mau dipilih ini gitu kan? Kalau salah pertimbangannya akhirnya ya berselisih. Tapi sebenarnya kembali lagi, ini kan perbedaan pendapat. Bagaimana hukum aturan otonomnya yang berlaku di perusahaan itu? Ya, misalnya di BUMN, bagaimana bunyi perjanjian kerja bersamanya terkait dalam menyelesaikan perselisihan itu? Nah, kalau misalnya HR-nya pintar menguasai PKB itu, ya kalaupun nanti misalnya serikat merasa, wah nggak ada argumen lagi nih, saya udah habis, kamu sudah habis, ya nanti dengan sendirinya selesai, gitu loh. Posisi kita lemah di sini di PKB nih, nggak usah lanjut, udah dah. Nanti persoalan-persoalan itu kita buat dalam adendum PKB di tahun depan misalnya, iya kan? Jadi sebuah PR bagi mereka gitu loh, untuk memasukkan itu di dalam PKB baru. Kan rata-rata BUMN pasti PKB ya, perjanjian kerja bersama. Kuncinya di PKB ya Pak ya, yang harus clear betul dan selesaikan apapun itu diselesaikan di PKB. Bahkan jangan cari ada celah di situ yang malah merugikan perusahaan. Harus dapat mungkin diatur semuanya dalam perjanjian kerja bersama itu. Iya. Gitu, Bu. Ya, baik. Terima kasih Pak Rolas. Nampaknya dari teman-teman sudah cukup jelas ya dengan apa yang sudah Pak Rolas sampaikan. Nah, sehingga mereka juga tidak ada pertanyaan lagi, artinya sudah clear gitu ya. Ini masih ada waktu. Mohon Pak Rolas closing statement ya.
untuk acara kita. Semoga ini memberikan satu nuansa bahwa hukum dan perjanjian kerja dari 3 tipe-tipe tadi itu menjadi satu penting, hal yang penting, dan kita kembali bahwa kompetensi pengelola IR itu memang harus menjadi perhatian, ya. Kedua, dari perusahaannya sendiri, ya, artinya aturan-aturan yang memang menimbulkan celah-celah untuk perbedaan pendapat, ya, karena ada kepentingan masing-masing pihak itu dirapatkan sehingga tidak ada celah itu, gitu ya Pak. Silahkan dengan closing statement-nya Pak. Saya hanya bisa sampaikan HR yang bekerja, yang terpanggil bekerja sebagai HR, khusus di milenial ini, memahami peraturan itu sangat penting sekali, ya, peraturan perundang-undang di bidang ketenagakerjaan. Sedapat mungkin banyak membaca undang-undang tersebut, kemudian ikut pada pelatihan-pelatihan, webinar-webinar yang berkaitan dengan pelaksanaan atau implementasi di bidang hukum ketenagakerjaan itu. Itu lebih enak karena ada interaksi di situ. Dan kalau sudah bisa, ya, sudah bisa menguasai di bidang hukum ketenagakerjaan itu, maka yang paling penting itu adalah dalam prakteknya nanti. Karena yang dihadapi ini adalah pasti pekerja. Pekerja ini juga tentu orangnya pintar, ya. Apalagi di perusahaan itu sudah punya serikat pekerja, itu pasti pintar-pintar semua. Jangan sampai kita kalah gitu loh. Jangan sampai kita kalah. Makanya memperbanyak referensi, membaca undang-undang secara baik dan bertanya kepada orang yang ahlinya itu sangat penting sekali. Karena apa? Karena nanti manajemen kan pasti menanyakan kepada HR ini. Menurut kamu bagaimana? Apa yang harus diambil langkahnya? Nah, tentu kan HR harus bisa memberikan jawaban kepada manajemen. Kalau nanti nggak bisa memberikan jawaban, nanti manajemen nggak percaya lagi dengan HR-nya. Nah, kalau udah nggak percaya pada HR-nya, nanti apa yang terjadi? Gitu loh. Nah, ini kan jadi sebuah permasalahan. Jadi, mereka yang terpanggil di bidang HR itu, khususnya di bidang HR ya, itu harus menguasai. Masalah pembuatan perjanjian kerja juga itu harus menguasai ya. Harus menguasai, dan kalaupun ada yang tidak diketahui atau pengen diketahui ya, tidak usah malu bertanya. Ya. Ikuti komunitas-komunitas di HR kan banyak ya. Misalnya HR Wiki ada, silakan masuk di situ, undang, kita pasti akan menjawab pertanyaan-pertanyaan di sana. Dan saya mohon maaf jika ada salah kata ketika saya menyampaikan presentasi hari ini. Mungkin ada yang tidak berkenan, ya saya mohon dimaafkan Bapak Ibu ya. Ya itu saja mungkin statement saya Bu. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih. Kita beri aplaus dulu dong untuk Pak Rolas. Terima kasih Pak Rolas. Semoga ini memberikan satu hikmah ya, hikmah kemudian menjadi amal ibadah kita Pak Rolas. Ya. Nah, ini waktu sudah 15.40. Kita break dulu Pak Rolas. Baik. Nanti selanjutnya ada materi terakhir yang menjadi materi pamungkas, lanjutan dari apa yang tadi Pak Rolas sampaikan bahwa selain hukum yang harus kita pahami, kita juga harus pandai bermain. Jadi ada seni, bermainnya dalam tanda kutip, seni bagaimana kita melakukan negosiasi dalam hubungan industrial. Betul, seni. Ya. Ya, terima kasih Pak Rolas. Selamat sore, sampai jumpa lagi Pak. Selamat sore. Ya, rekan-rekan kita istirahat 15 menit ya. Ya, terima kasih.